Anda mungkin sering dengar ya Yesus disebut sebagai firman Allah. Kedengarannya keren, puitis, tapi apa sih artinya sebenarnya? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba kupas tuntas konsep ini. Kita akan gali dari berbagai sumber teologi untuk memahami salah satu identitas Yesus yang paling fundamental. Oke, langsung ke pertanyaan besarnya nih. Siapakah firman yang menjadi manusia? Dan ini bukan sekedar pertanyaan buat para teolog aja loh. Jawaban dari pertanyaan ini tuh benar-benar jadi kunci untuk membuka pemahaman kita tentang seluruh cerita kekristenan. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Yesus sebagai firman kehidupan. Nah, untuk benar-benar paham ini, kita perlu mundur sedikit ke sebuah kata dari bahasa Yunani kuno yang, wah, kuat banget maknanya. Kata itu adalah logos. Jadi, logos itu apa sih? Sederhananya, ini kata Yunani yang artinya bisa kata, pikiran, atau ekspresi. Coba deh bayangin begini, kalau Tuhan punya pemikiran, punya kehendak, nah, Yesus itu adalah ekspresi hidup dari semua itu. Dia adalah cara Tuhan berbicara atau berkomunikasi secara penuh, secara utuh kepada kita. Dan ayat dari Injil Yohanes ini, nah, ini fondasinya. Coba perhatikan, ada 3 bagian penting di sini. Pertama, pada mulanya adalah firman. Ini artinya apa? Dia itu sudah ada bahkan sebelum waktu diciptakan. Kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini menunjukkan hubungannya yang super unik dengan Bapa. Dan yang ketiga, ini yang paling radikal, firman itu adalah Allah. Wah, ini sih penegasan langsung tentang keilahiannya. Terus kenapa gelar firman ini jadi penting banget? Coba kita lihat begini ya, dia itu bukan cuma pembawa pesan, tapi dia adalah pesan itu sendiri. Keren kan? Dia juga bukan sekedar salah satu tokoh di dalam Alkitab, tapi seluruh isi Alkitab itu intinya menunjuk kepada dia. Dan yang paling dasar dari semuanya, dia itu bukan ciptaan, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan malah dia adalah agen atau perantara dalam proses penciptaan itu sendiri. Nah, garis sini kita masuk ke salah satu misteri terbesar dalam teologi Kristen. Gimana ceritanya Sang Firman yang ilahi ini bisa pada saat yang bersamaan juga menjadi manusia seutuhnya. Yuk kita lihat lebih dalam lagi soal 2 sisi ini, keilahian dan kemanusiaannya. Coba perhatikan deh kontrasnya di sini. Luar biasa kan? Di satu sisi kita ngomongin hal-hal yang abadi, yang ilahi, sejak semula bersama Bapa. Tapi di sisi lain, lihat deh bahasanya jadi sangat fisik, sangat manusiawi. Telah kami dengar, telah kami lihat, tangan kami telah merabanya. Ini menunjukkan kalau ini tuh bukan sekedar teori abstrak. Ini adalah kesaksian langsung, pengalaman nyata dari orang-orang yang bertemu langsung dengan Tuhan dalam wujud manusia. Nah, istilah kerennya dalam teologi untuk ide ini adalah inkarnasi. Artinya, Sang Firman jadi daging, jadi manusia. Dan yang penting banget untuk kita ingat, ini bukan berarti dia jadi 50% Tuhan dan 50% manusia ya, bukan campuran gitu. Konsepnya jauh lebih dalam. Dia itu 100% Allah dan pada saat yang sama juga 100% manusia. Dua-duanya utuh dalam satu pribadi. Kutipan dari George W. Treat ini menurut saya ngerangkumnya dengan sangat indah. Dia bilang, tanda hubung kecil di antara kata Allah dan manusia itu justru hal yang paling berarti. Coba bayangkan. Sebuah tanda kecil, tapi tanda itu menjembatani jurang yang sangat besar antara yang kekal dan yang fana, antara yang ilahi dan yang manusiawi. Semuanya bertemu dalam satu pribadi. Oke, kita udah bahas siapa dia. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kan pastinya kenapa ya kan? Kenapa Sang Firman ini sampai harus jadi manusia? Sebenarnya apa sih misinya datang ke dunia? Dan ternyata misinya itu cakupannya luas banget. Mulai dari skala kosmik yaitu menciptakan dan memelihara alam semesta sampai ke skala yang sangat personal buat kita. Menjadi jembatan supaya kita bisa kenal Tuhan, bisa dapat hidup yang kekal, dan bahkan bisa punya teladan untuk kita ikuti. Jadi ini bukan cuma soal selamat dari hukuman, tapi ini soal pemulihan hubungan secara total. Nah, semua konsep yang barusan kita obrolin soal firman, inkarnasi, misinya, itu kan dalam dan kompleks banget ya. Saking dalamnya, ini semua melahirkan satu cabang studi teologi khusus yang namanya Kristologi. Intinya, Kristologi ini adalah upaya para teolog selama berabad-abad untuk terus-menerus mencoba memahami siapa sih sebenarnya pribadi Kristus ini dan apa makna dari semua yang dia lakukan. Sekarang kita akan fokus ke salah satu pernyataannya yang paling
paling dikenal dan paling kuat. Sebuah pernyataan yang seolah-olah merangkum seluruh misinya hanya dalam 3 kata yang luar biasa. Jalan, kebenaran, hidup. Dengerin deh, ini bukan cuma 3 kata biasa. Ini seperti 3 pilar yang menopang semua klaimnya tentang dirinya sendiri. Yuk kita bedah satu persatu maksudnya. Yuk kita bongkar satu-satu. Pertama, jalan. Maksudnya, dia itu satu-satunya jalur, satu-satunya akses yang nyambungin kita ke Tuhan. Gak ada jalan lain. Kedua, kebenaran. Nah, ini penting. Dia bukan sekedar guru yang ngasih tahu tentang kebenaran, bukan. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia standarnya. Terakhir, hidup. Dia bukan cuma memberi kita hidup, tapi dia adalah sumber dari kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal, yang bahkan bisa mengalahkan kematian. Dan di ayat inilah kita menemukan kalimat lengkapnya. Bagian, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah salah satu klaim yang paling tegas dan paling mendasar. Ini menegaskan perannya sebagai satu-satunya perantara mutlak antara manusia dan Tuhan. Oke, dari tadi kita udah ngobrolin banyak banget soal teologi ya. Mungkin ada yang nanya, terus ngaruhnya apa buat hidup gue sehari-hari? Nah, ini pertanyaan bagus. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat sisi praktisnya. Gimana sih rasanya hidup dalam persekutuan dengan Sang Firman ini? Kuncinya ada di satu kata Yunani ini, koinonia. Ini artinya lebih dari sekedar temenan atau kumpul-kumpul. Artinya itu berbagi kehidupan, punya segala sesuatu bersama. Coba deh bayangkan, hubungan kita dengan Tuhan itu yang vertikal ke atas. Nah, itu sumber energinya. Kalau hubungan vertikal ini beres, barulah hubungan kita dengan sesama yang horizontal bisa jadi persekutuan yang beneran, yang sejati dan dalam. Nah, logikanya jadi begini. Kalau Tuhan itu adalah terang, ya kita gak bisa dong sungguh-sungguh dekat sama Dia sambil kita sendiri jalan di dalam kegelapan. Coba lihat bedanya. Hidup dalam terang itu artinya kita hidup otentik, jujur, mau ngaku salah, dan mau terus dibersihkan. Sebaliknya, hidup dalam kegelapan itu, ya hidup dalam kepura-puraan. Ngakunya percaya, tapi kelakuannya beda. Ini soal integritas, soal nyambung atau enggaknya antara apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan. Jadi, pada akhirnya, semua penjelasan ini mengerucut ke satu pertanyaan. Pertanyaan praktis buat kita masing-masing. Kalau kita benar-benar percaya, Yesus adalah firman yang jadi manusia, Dia adalah sang terang, pertanyaannya jadi bergeser. Bukan lagi siapa Dia, tapi sekarang jadi bagaimana persekutuan saya dengan Dia benar-benar mengubah cara saya hidup mulai hari ini? Nah, disinilah teologi itu minta respons dari kita. Sesuatu untuk kita pikirkan ya.